Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan memulai Good Morning Jesus kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami bisa bangun pagi ini, kami bisa menikmati lagi kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai pembelajaran kami mau datang terlebih dulu belajar firman Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, Miss Elina mau mengajak anak-anak untuk berimajinasi terlebih dulu. Bayangkan ketika kalian beberapa hari tidak mendapatkan makan. Bayangkan, misalnya percaya sih anak-anak semuanya setiap hari terpelihara ya. Ini hanya membayangkan. Kira-kira 2 hari tidak mendapat makanan. Apa yang kalian rasakan? Kelaparan ya. Nah ketika kelaparan, kemudian Miss Elina akan menawarkan sebuah benda. Apa itu? Ini dia. Ini adalah jam waker. Kalau bangun pagi, dia akan membangunkan kita. Nah, anak-anak, kalau Miss Elina berikan jam ini, apakah jam ini akan mengenyangkan kalian? Tentu tidak. Kalau Miss Elina menawarkan ini, apa ini? Roti coklat. Wah, ada kejunya. Lalu kita mencium saja. Aduh, langsung kita ingin segera memakannya. Nah, roti ini bisa mengenyangkan kita ketika kita lapar. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Tuhan Yesus membuat satu mujizat yang sangat besar, memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalian lihat ya, berikut ini. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan.
Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Wah, dari video yang tadi kita saksikan, kita melihat kehebatan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak kecil. Oleh sebab itu, orang-orang semakin senang, semakin kagum kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menyeberang, mereka ikuti. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus berkata, kalian terus mengikuti aku oleh karena kalian mencari roti, bukan mencari aku. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Kita baca ya di dalam Alkitab. Kalian menyediakan Alkitab, membukanya di dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Kita baca sama-sama Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak pada hari itu bahwa aku akan memberikan roti yang lain, bukan roti seperti ini, tetapi roti yang seperti apa ya? Tadi ada 2 kali Tuhan Yesus mengulangi, akulah roti hidup. Tuhan Yesus mau berkata kepada orang banyak bahwa aku akan memberikan roti yang lain, roti hidup.
Siapa roti hidup? Tuhan Yesus sendiri. Loh, berarti masa kita harus makan Tuhan Yesus sih? Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Arti dari Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga," artinya adalah Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada kita yang mau percaya kepadanya. Ketika kita makan roti ini, kita bisa lapar lagi. Tetapi ketika kita menerima roti hidup dari Tuhan Yesus, kita tidak akan lapar lagi. Maksudnya, kita akan dikenyangkan, kita akan dipuaskan, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus menjanjikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Maukah anak-anak kita membuka hati kita kepada Tuhan Yesus? Mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menyelamatkan kita? Mari kita buka hati kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa ya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji Tuhan bagi setiap kami, bahwa Engkau adalah roti hidup yang akan memberikan hidup yang kekal buat kami. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan, kami mau ingat Papa Mama, mereka orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tolong supaya orang-orang yang kami sayangi semuanya juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.